Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah yang akan mendampingi narasumber kita, Ustaz Irwan Rinaldi nanti adalah seorang yang luar biasa yang merupakan pengusaha sukses ya, dengan pengalaman yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Wahid Soeharto. Beliau tinggal di Villa Tangkamang, Kabupaten Agam. Pendidikan terakhir beliau adalah di Fakultas Kedokteran Hewan IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Kegiatan beliau hari ini adalah sebagai pendakwah, dai, kemudian seorang wirausaha sukses insya Allah. Kemudian beliau juga pembina UMKM dan juga sebagai Presiden Gempro Kabupaten Agam. Dan beliau juga adalah seorang ayah dari 5 anaknya dan seorang ayah dari 1 istrinya. Masya Allah. Ini dituliskan di sini apa yang saya bacakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lama-lama kita akan langsung mendengarkan arahan, wejangan dari moderator kita yang akan mendampingi narasumber kita pada hari ini. Kita sambut dengan penuh semangat pada Bapak Wahid Soeharto, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Baik, terima kasih Ustadz Rio Handoko. Alhamdulillah MC kita yang luar biasa, trainer Trasco ya. Luar biasa kegiatan RKI ini ya. Hari ini kita bisa bertugas bersama dengan Ustadz Rio. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih juga kita ucapkan kepada Ayah Irwan Rinaldi. Alhamdulillah sudah hadir dan bergabung bersama dengan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ayah untuk berbagi sharing dengan kita di Agam, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Suaranya kayaknya kecil ya. Baik, sebentar. Suaranya kita perbesar dulu. Terdengar suara Anda di sana? Salah, Ustaz. Terdengar ya? Iya, Ustaz, insyaallah. Sebentar, ini kayaknya ada mode kecil suaranya. Baik, alhamdulillah. Kemudian sama-sama kita hormati dan ucapan terima kasih kepada jajaran pimpinan dan pengurus DPD PKS Kabupaten Agam. Telah hadir tadi diwakili oleh Ustadz Asrizal, anggota DPRD PKS Kabupaten Agam. Karena Pak Ketua DPD kebetulan hari ini bersamaan ya di DPD PKS Kabupaten Agam sedang berjalan acara workshop seluruh pengurus DPC se-Kabupaten Agam, Ustadz. Jadi diwakilkan oleh Ustadz Asrizal ya. Ustadz Asrizal ini anggota Dewan PKS yang sempat fenomenal kemarin di DPP, viral beritanya seorang supir ambulan yang bisa melenggang ke gedung DPRD. Ya, itu beliau ini orangnya, Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, tadi lupa, Ustadz. Sebelum lupa nanti ada salam dari Ustadz Yandril, kawan sekolah Ustadz sekolah ya, Ustadz ya. Iya, Ustadz. SMP ya, alhamdulillah. Baik, kemudian salam penghormatan juga, terima kasih kepada seluruh bidang yang juga sudah hadir, jajaran pengurus DPD PKS Kabupaten Agam, terutama tim yang sudah menyelenggarakan kegiatan luar biasa ini ya, yaitu bidang BPKK, bidang pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga, bekerja sama dengan Rumah Keluarga Islam Indonesia Kabupaten Agam yang dipimpin diketuai oleh Bu Sulastri beserta dengan timnya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini menjadi amal baik dan pahala yang menambah beban amal ibadah insyaallah untuk seluruh panitia yang bertugas insyaallah. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh peserta
yang sudah bergabung dan mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar banyak nanti dengan Ayah Irwan Rinaldi terkait dengan bagaimana kegiatan kita sehari-hari dalam membentuk dan membina keluarga kita untuk melahirkan generasi anak-anak yang saleh dan solehah, dan tentunya kita berharap kedepannya kelak bisa melanjutkan estafet perjuangan ya, memimpin negeri Indonesia Raya yang kita cintai ini. Karena sama-sama mungkin kita ketahui, kita rasakan hari ini banyak kita temukan keluhan-keluhan dari para orang tua, baik ayah maupun bundanya. Banyak anak-anak yang sulit untuk diatur, sulit diarahkan, ya, seolah-olah merasa ada sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan dengan zaman pada saat ayah dan bunda atau kita hidup pada saat kita kecil. Sehingga kita merasa kok ada sesuatu ya, yang kok seolah-olah kok beda sekali keadaannya. Padahal mungkin bisa jadi kita sebagai ayah dan bunda yang terlambat untuk bergerak, belajar, mengetahui, mengenali medan pendidikan, mengajari anak-anak yang hidup di zaman yang memang betul-betul berbeda dengan keadaan anak-anak kita atau kita pada saat kita kecil dahulu. Nah, makanya kita alhamdulillah hari ini kita akan belajar nih dengan Ayah Irwan Rinaldi insyaallah. Kemudian ayah dan bunda sekalian, para peserta yang telah hadir, sama-sama kita ketahui bahwa semestinya negara kita Indonesia Raya ini adalah negara yang sangat kaya raya dan sangat luar biasa, dan kita tentunya berkeinginan agar supaya kita memiliki daya tahan dan juga keberdayaan dalam mengelola negeri kita sendiri. Jangan sampai kemudian kita menjadi budak atau justru menjadi rakyat kelas biasa di negeri kita. Karena hari ini kita merasakan bahwa banyak sekali kita mengeluh, ada anak-anak sekolah lulus sarjana tapi susah cari pekerjaan dan lain-lain gitu kan. Kenapa kok harus seperti itu? Padahal kekayaan di negeri kita sangat banyak. Kalau kita bandingkan dahulu ayah dan bunda, kita lihat sejarah bagaimana Usama bin Zaid usia masih puluhan tahun, belum nyampe 20 tahun, kalau tidak salah 13 tahun sudah menjadi panglima perang. Kemudian Muhammad Al-Fatih di usia 16 tahun sudah jadi khalifah. Walaupun secara de facto beliau baru memerintah di usia 23 tahun menaklukkan Konstantin, tapi faktanya di usia sangat belia mereka sudah memiliki kekuatan ketahanan, bahkan cita-cita yang sangat luar biasa, berani tampil di publik, di khalayak ramai di negerinya, kemudian menjadi seorang pemimpin besar. Nah, semestinya ini ada satu rahasia yang semestinya kita bedah, kita buka, kita pelajari, kita ketahui untuk menjadi modal kita sebagai ayah dan bunda, membina keluarga kita dan juga anak-anak kita insya Allah. Dan hari ini insya Allah telah hadir bersama dengan kita guru, mentor kita yang sangat luar biasa, yaitu Ayah Irwan Rinaldi. Ya, selamat datang Ustadz. Alhamdulillah. Izin sebelum kita masuk dalam sesi penyampaian materi dari Ayah Irwan Rinaldi, saya bacakan terlebih dahulu biodata beliau, mungkin sebagai perkenalan. Sebenarnya saya pribadi mengenali Ayah Irwan Rinaldi ini sudah beberapa lama ya, di radio ya, ada seminar-seminar parenting ya, kita dengarkan di YouTube juga. Mengira Ustadz orang Jakarta, Ustadz. Ternyata dari Bukit Tinggi, Ustadz ya. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Beliau lahir di Biaro, pernah sekolah di SMA 2 Padang, kemudian kuliah di Universitas Indonesia, kemudian sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya ya, dan Ma'had Islamiyah Al-Hikmah. Alhamdulillah. Kemudian aktivitas kegiatan yang pertama, pekerja sosialisasi parenting peran ayah dan dalam pengasuhan. Kemudian yang kedua, mengelola sekolah komunitas kebun main. Unik ya, sekolah komunitas kebun main. Kerjanya main-main, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Luar biasa. Jadi happy anak-anak belajar. Kemudian pernah aktif di yayasan kita atau dan Buah Hati Elia Rosman, kemudian yayasan sekolah Kak Seto, kemudian yayasan Langkah kita Ustadz Benri. Dan beliau juga membuat lirik-lirik lagu-lagu parenting. Kemudian ternyata beliau juga menjadi pemeran utama di film Sang Murabi. Luar biasa ya, Sang Murabi ya. Alhamdulillah. Pernah dengar ini, nonton filmnya ini. Cuma nggak tahu nih kalau Ustadz ternyata pemerannya ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian beliau tinggal di Depok ya. Motonya belajar dan beramal. Alhamdulillah. Baik.
Ustadz, mungkin itu prolog singkat dari Ana sebagai moderator, mungkin selebihnya nanti perkenalan dari Ustadz. Kemudian sebagai penyampaian Ustadz, sekarang kita berada di posisi waktu pukul 14.02. Insya Allah penyampaian materi dari slot panitia sampai 14.40. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai jam 15.20 insya Allah. Dan kepada para peserta, hadirin sekalian yang hadir, silakan menyimak materinya dengan seksama, karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, penting sekali untuk membina keluarga kita dan juga anak-anak kita agar supaya tertanam visi hidup yang besar, yang kokoh, agar supaya mereka memiliki daya tahan terhadap aktivitas kehidupan yang mereka lakukan dan mereka hadapi sehari-hari. Dan jangan lupa nanti ada hal-hal yang diragukan, silahkan dicatat, ditulis untuk nanti ditanyakan di sesi tanya jawab insya Allah. Baik, kepada Ayah Irwan Rinaldi, apakah sudah siap? Insyaallah, Ustaz. Oke, Insyaallah. terima kasih banyak Ustaz. Tafadhol, silakan dipersilakan dengan waktu seluas-luasnya. Bila pada Ustaz dipersilakan. Iya, Ustaz. Awak kalau moderator semangat pula awak, Ustaz, insyaallah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Wahid, terima kasih Ustaz Srizal. Saya juga menyampaikan ke Ustaz Srizal, proud of you gitu, jadi dahsyat lah Ustaz Srizal. Kemudian salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ambo diserahkan amanah untuk membicarakan persoalan ayah ini, ya, persoalan ayah, persoalan apa-apa gitu ya. Persoalan ayah dan persoalan apa-apa ini tadinya berharap apa-apa dan banyak dan datang. Tapi Ambo Cigo tadi tidak banyak apa-apa dan datang. Mungkin menyerahkan ke ibu, nanti ibu yang menyampaikan ke apa-apa. Izin ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mengenai persoalan keayahan ini, posisinya Indonesia itu sekarang ada di posisi kedua sekarang. Ini kedua ya. Data yang terakhir itu mengatakan posisi Indonesia sebagai negara fatherlessness itu posisi yang kedua. Jadi negara yang kehilangan keperanan ayah terhadap anak-anaknya itu ada di posisi yang kedua sekarang. Jadi nomor satu itu Amerika, tapi Indonesia juara kedua lah gitu. Nah, ada lagi sekarang yang menjadi predikat terbaru di Indonesia itu namanya daddy's issue. Daddy's issue itu lebih ke persoalan father hunger, tapi kepada anak perempuan, anak padusi gitu. Jadi yang lebih banyak dikejarnya itu anak padusi. Apa itu? Anak padusi yang kira-kira dia berumur 7 sampai umur 14 tahun, anak padusi ini berayah ada, berayah tiada, dan tidak punya keterikatan yang baik dengan ayahnya. Nah gitu. Dampaknya apa? Dampaknya nanti ketika dia berumah tangga atau ketika dia sudah bersuami, dampaknya hampir 85% pasti bersoal rumah tangganya. Ini penelitian ini ya, ini penelitiannya. Jadi kalau father hunger itu hampir semua anak-anak terkena, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau daddy's issue itu lebih banyak yang kena kepada anak perempuan gitu. Jadi anak perempuan yang punya apa, tetapi dia nggak ada kek jawabannya. Nah gitu ya, dia nggak jawabannya. Ada apanya setiap hari di rumah tuh, ada apanya setiap hari. Tetapi apanya nggak terlalu peduli gitu ya. Padahal seperti yang kita ketahui, anak perempuan ini di umur 7-14 tahun itu memang bagi dia ayah itu tidak tergantikan. Sama seperti kalau anak perempuan itu ada di sebuah sekolah yang anak perempuan itu berumur 7-14 tahun. Nah, sekolah yang benar dan baik itu kalau menurut teorinya Fadring adalah sekolah yang guru laki-lakinya itu laki-laki. Nah, itu ya, gitu ya. Ada banyak juga guru yang muridnya berumur 7-14 tahun, baik anak laki-laki atau anak perempuan, tapi gurunya tidak laki-laki. Laki-laki fisiknya, tetapi perkembangan kejiwaannya tidak laki-laki. Nah, pengaruh ini juga besar, gitu ya. Baik. Nah, Ambo izin Ustadz Wahid izin untuk share materi. Ini sih bahan diskusi aja ya. Ini boleh apa-apa, jadi ibu setuju boleh tidak setuju. Nah, yang penting kita bisa nanti saling diskusikan.
Judulnya adalah Ayah yang Mempesona. Nah, ayah yang mempesona itu seperti apa sih sebenarnya, gitu ya Bunda ya? Di beberapa buku-buku tentang keayahan itu, ayah yang mempesona itu adalah disimpulkan dengan dua kata, yaitu ayah yang benar dan asyik, gitu ya. Istilah katanya itu ayah yang punya etika dan berestetika, gitu ya. Ayah yang benar secara syariat, benar dia, gitu ya, tetapi kemudian dia asyik secara estetika, gitu ya. Jadi secara peran dia gitu, kalau kita ngelihat dalam buku-buku Tarbiyatul Aulad itu, ayah itu memerankan perannya dia, itu benar gitu ya, secara syariat. Nah yang kedua itu adalah ayah itu asyik bagi anaknya, nggak bikin bete anaknya gitu ya, dan dia tahu tahap perkembangan anaknya gitu ya. Nah ayah yang benar dan asyik itu, kalau asyik itu adalah ayah yang bisa memerankan 7 peran kalau di ilmu parenting. Jadi ayah yang bisa di dalam hidupnya itu bisa dia memerankan sebagai seorang guru, bisa memerankan sebagai orang tua, bisa memerankan sebagai advisor, bisa memerankan sebagai fasilitator, bisa sebagai motivator, dan bisa juga sebagai fasilitator, bisa juga sebagai seorang entertainer. Itu ayah yang asyik gitu. Jadi ayah yang mempesona itu adalah dua gitu, benar secara syariat dan kemudian ayah asyik bagi anak-anaknya. Jadi ayah mempesona itu kadang-kadang benar secara syariat, kadang-kadang tegangnya luar biasa ayah dan bunda gitu. Jadi alun manga-manga anak lah keluar ayat. Nah, gitu. Jadi anak alun manga anak lah takaji gitu. Ini sebab ayah hanya memerankan satu peran saja. Padahal setiap tahap perkembangan anak-anak itu ada beberapa rangsangan yang berbeda yang harus diberikan oleh para ayah. Nah, gitu ya ayah bunda ya. Nah, sekarang kita ngelihat kenapa kita membicarakan persoalan ini. Kenapa kita membicarakan persoalan ayah yang mempesona ini, ayah yang benar dan ayah yang asyik ini. Yang pertama alasannya adalah amanah khusus dari Allah untuk ayah, ya seperti yang kita sudah sering dengar ya Ustadz Wahid ya, ku anfusikum wa ahlikum naro, itu jelas itu memang ditujukan khusus kepada para ayah. Bahkan kalau kita baca buku-bukunya, kitab-kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi, Abdullah Mubarak itu menyampaikan bersoal rumah tangga sebuah keluarga itu gitu ya, apakah komunikasi yang nggak jalan antara suami dengan istri, dengan anak-anak, bahkan para ulama dan kemudian dilakukan penelitian gitu di dalam teori parenting itu sekarang ada yang disebut dengan positive parenting. Nah, mengatakan bahwa persoalan di rumah tangga kita itu ternyata kalau ada persoalan di keluarga itu yang pertama diperiksa itu adalah hubungan seorang ayah dengan Allah gitu. Jadi apakah punya keterhubungan dan ketersambungan yang baik atau tidak antara ayah dengan Allah. Kalau punya ketersambungan yang baik, keterhubungan dan ketersambungan yang baik dengan Allah, mudah-mudahan akan selesai persoalan itu. Nah yang jadi persoalan adalah ketika sebagian besar para ayah tidak punya keterhubungan, ketersambungan dengan Allah gitu. Walaupun ibu ayah itu ikut pelatihan parenting itu 60 kali, 70 kali, itu nggak ngefek kata anak muda gitu. Karena pada prinsipnya adalah yang tadi saya sebutkan itu. Yang kedua, ayah dan bunda, kenapa kita membicarakan persoalan ayah yang benar dan asyik ini? Adalah karena memang Allah menginginkan dan mengingatkan kepada kita bahwa jangan tinggalkan generasi yang lemah, gitu ya bunda ya. Jadi jangan meninggalkan generasi yang lemah. Nah generasi yang lemah ini seperti apa gitu? Generasi yang lemah itu kalau di parenting kita menyebutkannya usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Nah kalau suksesnya kita ngasuh anak itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Nah tadi Ustadz Wahid menyampaikan contoh-contoh gitu, bagaimana Muhammad Fatih, bagaimana Usama, bagaimana Zaid bin Zabit, bagaimana Anas Malik dan lain-lain. Hampir semua sekarang ahli-ahli parenting itu menyepakati bahwa keberhasilan kita ngasuh anak itu adalah ketika usia psikologisnya itu lebih maju dari usia biologis gitu. Nah, siapakah yang bisa mempercepat usia dalam tanda petik ya bunda ya, yang mempercepat usia psikologisnya agak lebih maju dari usia biologis? Satu tokoh yang paling menarik itu namanya ayah, gitu. Ya, ayah yang bisa membuatkan balance antara usia biologis dan psikologis. Kalau usia biologis lebih maju dari usia psikologis, itu dampaknya banyak. Narkoba, ya, kemudian LGBT, kemudian kriminal seksual, kriminal dan lain-lain. Itu salah satu penyebabnya adalah ketika anak-anak usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya.
inyo umurnya 18 tahun secara KTP, tetapi umur perkembangannya sekitar umur 11-12 tahun. Kalau kita lihat Ustadz Wahid di beberapa kementerian itu, khususnya Kementerian Agama ataupun kita lihat di BKKBN dan lain-lain, tingkat perceraian di Indonesia itu salah satu yang memberikan kontribusinya itu adalah karena sebagian besar orang-orang Indonesia itu usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. 80% ibu-ibu di Indonesia itu meminta bercerai kepada suaminya itu bukan karena persoalan material. Ini fenomena yang memang harus kita serius mengurusnya, gitu ya. Supaya jangan nanti anak-anak kita ini akan menyambung warisan yang salah ini. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu ini minta bercerai bukan karena alasan yang utama itu bukan alasan material, bukan karena alasan lala mau menikah, lala mau kawin, ndak mengontrak juga baru, ndak punya oto, ndak punya apa, bukan itu alasannya yang paling ini sekarang. Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang itu yang mengherankan alasan-alasannya adalah si istri mengatakan dia sudah nggak kuat menikah dengan orang yang berumur 30 tahun, 40 tahun secara KTP, tetapi sikapnya itu seperti umur 25 tahun, 20 tahun. Gitu ya Bunda ya. Jadi misalnya gini, Ustadz Wahid. Pulanglah si laki-laki ini ke rumah, kemudian dibikinkan air teh manis oleh istrinya, kemudian dia minum, ternyata nggak manis. Gitu. Nah, tiba-tiba si suami ini jalan keluarnya itu padahal usianya 40 tahun. Jalan keluarnya cara menyelesaikan masalahnya seperti anak umur 20 tahun. Kalau istilah orang Jakarta tuh ngambek gitu ya, atau mengampuk lah gitu. Jadi ndak nyesapo istrinya gitu ya. Istrinya bilang, udah abihan lah ya temaniko dah tuh sementara masih hange, makanlah goreng-gorengan itu gitu ya. Nah, tapi jawabnya sebatas patah kata aja gitu ya. Persis seperti anak umur 20 tahun atau umur belasan tahun. Nah, itulah sebabnya persoalan yang paling besar sebenarnya kenapa ayah ini sekarang digadang-gadang untuk kita seriuskan mengurusnya. Nah, satu lagi ayah dan bunda yang mulya Allah Ta'ala, alhamdulillah saya diberi kesempatan lah untuk menjadi bantu-bantulah di beberapa kementerian dan lembaga negara gitu. Terakhir saya bantu di KPK gitu ya. Nah, saya menemukan di KPK itu kenapa banyak para orang-orang korupsi gitu ya Bunda ya, banyak penyebabnya. Salah satunya adalah karena persoalan dia di umur 15 tahun. Persoalan pengasuhan di usia tumbuh kembangnya yang terbaik gitu. Apa itu? Dia nggak diberikan kemampuan oleh bapak ibunya untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak, mana punya dia, mana punya orang, gitu ya Bunda ya. Nah kemudian di beberapa, misalnya gini, saya menjadi konsultan di BNN hampir 2,5 tahun gitu. Saya menemukan juga ayah dan bunda, kenapa anak-anak kita sekarang, anak-anak muda kita sekarang itu gampang menjadi delivery man gitu ya, bagi bandar-bandar. Bukan karena persoalan anak muda kita itu butuh uang, tidak gitu ya. Tetapi kenapa dia begitu loyalnya dengan para bandar itu? Nah, salah satu contoh nih Mas Wahid, Ustadz Wahid. Jadi dalam sebuah operasi gitu, kita dapat informasi bahwa akan ada transaksi antara seorang bandar dengan anak kelas 2 SMA. Itu transaksinya lebih dari 500 miliar. Nah, yang mengherankan itu adalah yang kita lihat gitu, anak SMA ini nunggu bandar ini lebih 2 jam. Dan itu dia tuh nggak ada bosan-bosannya. Sedangkan sementara dia nunggu bapaknya aja 1 menit, 2 menit, 3 menit, bosannya luar biasa. Dan ini dia nunggunya itu terjadi ya, kita kata hidden camera kita itu di sebuah mall. Itu dia enjoy, anak muda itu nggak ada wajah bete, wajah itu nggak ada. Akhirnya datanglah seorang laki-laki yang yang luar biasa lah gitu, seumur ayahnya. Singkat cerita, kemudian mereka ketangkap berdua, dan saya yang mengherankan itu adalah saya menginterview bandar ini. Yang sangat mengherankan yang membuat saya kesal dan marah itu adalah saya tanya sama bandar ini, Anda ini kenapa diminati oleh anak-anak muda gitu? Kenapa Anda ini disukai oleh anak-anak muda gitu? Menunggu Anda, dia nggak bete dan lain-lain gitu. Nah kemudian beliau bilang gitu, Ayah Irwan, masa Ayah Irwan nggak ingat sama saya? Wah, saya bilang, saya curiga nih kenapa kena sama saya gitu. Kita kan waktu itu pernah sama-sama ngambil sertifikasi tentang fathering di Singapura bareng-bareng gitu. Kagetnya luar biasa. Ayah bunda, singkat cerita, ini bandar punya 6 sertifikat internasional soal keayahan. Masya Allah. Jadi saya bilang, ya Allah, saya waktu itu gemetar gitu ya.
ini ayahnya saja nggak begitu serius yang mengurus anaknya, ini bandar serius ngurus anaknya gitu. Nah, ayah bunda yang berkah SWT, ini adalah alasan-alasan, banyak lagi alasan yang lain kenapa memang kita harus bicara soal ayah gitu. Ayah itu memang ada sesuatu yang tidak tergantikan. Yang ketiga alasannya Mas Ustadz Wahid adalah Ya. masing-masing tahap perkembangan anak-anak itu butuh rangsangan dan keterampilan tertentu dari ayahnya. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan kita ada waktu untuk membahasnya. Setiap tahap perkembangan itu, apakah di umur 0 sampai 2,5 tahun, itu ada hal yang harus ayahnya memberikan rangsangan atau stimulan ke anaknya. Ketika anaknya berumur lebih dari 2,5 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun, mulailah ayah ini memperkenalkan kelaki-lakian. Kita mengistilahkannya mensupport maskulinitas. Dengan cara seperti apa gitu ya. Kalau di teori parenting itu, ayah itu wajib main gulat dengan anak laki-lakinya khususnya di umur-umur itu. Karena dalam penelitian gulat itu adalah salah satu cara untuk mensuplai maskulinitas kepada anak laki-laki atau anak perempuan, khususnya anak laki-laki. Kalau di kampung kita ini dahulu itu umur 3 atau 4 tahun itu ayah udah bermain silat lah dengan anak laki-lakinya gitu, bergarah-garah lah gitu anak lakinya. Rupanya memang di setiap tahap perkembangan itu ada peran ayah yang tidak tergantikan. Pertanyaannya Ayah Irwan, kalau ayahnya nggak ikut dalam setiap tahap perkembangan gimana? Maka terjadilah ruang kosong. Nah, ruang kosong itu memang tidak terlihatnya di umur 0,6 tahun, tidak terlihat juga sampai umur 14 tahun. Tetapi akan menjadi utang dan luka pengasuhan ketika anak laki-laki, anak perempuan yang tidak mendapatkan peran ayah ini ketika dia berumur 15 tahun ke atas. Gitu Ayah Bunda. Nah, nanti kita akan memanen gitu apa-apa yang kita tidak berperan di umur ini. Maka para ahli mengatakan, para ayah, khusus para ayah, jangan pernah main-main ketika punya anak 0-15 tahun atau 16 tahun. Jangan pernah main-main. Jangan pernah beranggapan tasarah ka ama nyosela. Nggak bisa Ayah dan Bunda. Karena memang ada tahap-tahap tertentu di anak laki-laki kita atau anak perempuan kita yang nggak bisa tergantikan oleh orang lain. Ustadz Wahid, nanti kita masuk ke umur 6 tahun 7 tahun. Nah, di umur 6-7 tahun itu anak laki-laki dan anak perempuan, kita menyebutnya anak laki-laki itu akan muncul namanya tombol kelaki-lakiannya. Tombol kekoamannya itu biasanya umur 6 sampai 7 tahun. Anak perempuan agak lebih lebih mundur, umur 5 tahun. Biasanya anak perempuan akan muncul tombol kewadudan dan kewaludannya itu, tombol keperempuanannya itu. Nah, kalau tombol itu sudah muncul gitu, dari mana tandanya Ayah Irwan? Anak laki-laki awak kalau umur 6 tahun 7 tahun itu alah ndak bisa diam. Apa sih lonce itu ke apa ibu dan ayah gitu. Aduh jo punya paci kayu itu nyotabeh ke mahkamah kayu itu. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti kita bilang ya Allah ini anak nakal bener, mada anak sesungguhnya bukan. Tetapi sebenarnya anak laki-laki kita bersikap semacam itu, dia seperti memberikan isyarat kepada para ayahnya, kepada apanya, dia bilang wahai ayah, aku sudah siap untuk di-downloadkan ke laki-lakian. Dan itu sampai umur 14 tahun. Jadi kalau begitu malah sampai tidak tergantikan lagi ketika umur 7 tahun 8 tahun itu harusnya memang ada semacam tongkat estafet penyerahan dari ibu kepada para ayah. Para ibu mengatakan kepada ayah, wahai suamiku tersayang, wahai suami yang paling ganteng, yang paling gagah, yang paling tampan, iko jatah udah gini kok, jatah abang gini. Abanglah yang kalau anak laki-laki, abanglah yang akan menjelaskan, mensimulasikan laki-laki sadiah itu serupa apa, laki-laki bagak itu serupa apa, laki-laki takut itu serupa apa, laki-laki pemberani itu serupa apa. Itu ayah. Nah, bagaimana kalau ini tidak ada ayahnya? Kalau ayahnya yang berprinsip ambo mencari piti saya. Gitu. Nah ibu-ibu uruslah anak. Bagaimana kalau ayah yang berprinsip begitu? Dampaknya buat anak laki-laki disebut dengan father hunger itu Ayah dan Bunda, termasuk anak perempuan juga. Tetapi anak laki-laki itu dampak terlihatnya nanti umur 15 tahun ke atas. Ketika fisiknya laki-laki tapi perkembangan fisiknya tidak, perkembangan jiwanya tidak laki-laki. Panakui, tidak pemberani, kemudian tidak berani mengambil risiko, kemudian comfortable zone dan lain-lain, sifat-sifat kekelakian yang lain. Nah, yang lebih parah itu sebenarnya terjadi kepada anak perempuan. Dia dapatkan father hunger dan dia terpapar kepada daddy issues itu. Daddy issues itu nanti kalau nyola menikah, lah baraleknya beko, lah kawinnya beko, penelitiannya hampir 80% anak-anak yang daddy issues ini akan bersoal dengan suaminya.
Karena apa? Karena dia nggak mendapatkan sosok modeling di usia 7-14 tahun, 8-15 tahun. Gitu. Sama dengan Ustadz Wahid, sama dengan anak perempuan yang dari umur 7-14 tahun ini menonton apanya itu semena-mena ke emaknya. Yang bapaknya itu ngomongnya keras ke ibunya, kemudian membuli ibunya, KDRT ke ibunya. Mungkin anak perempuan 7-14 tahun di umur itu dia nggak protes, tetapi gitu ya, tetapi lebih lewat dari umur 15 tahun dia akan mengambil sikap dua. Ada yang sikap dengan feminim, ada sikap maskulin. Feminim itu anak perempuan akan menyakiti dirinya, gitu, menyelesaikan masalah. Kalau maskulin dia akan menghancurkan dirinya keluar. Ya udah, itu bisa LGBT, bisa yang lain-lain. Nah, itulah sebabnya kenapa kita bicarakan soal ayah ini, terutama memang di usia 15 tahun ke bawah, usia 19 tahun ke bawah, usia di mana memang itu usia yang tumbuh kembang terbaik sepanjang hidup manusia. Itulah sebabnya tadi misalnya Ustadz Fatiakan atau beberapa ulama yang lain mengatakan, kalau punya anak laki-laki dan perempuan usia 0-19 tahun 19 tahun itu jangan pernah main-main. Itu yang harus di underline gitu. Baik. Ayah dan ibu, Pak Joama ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sepermainan. Nah, gimana agar menjadi ayah yang benar dan asyik itu seperti apa? Ini menurut Ambo gitu ya. Nah, kalau ada yang salah-salah yang nanti nggak pas, nanti kita diskusikan saja, perbaiki saja ya Bunda. Nah, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk menjadi ayah benar dan asyik itu. Yang pertama adalah mari kita memeriksa dan memperbaiki dan memperlihat dan memuhasabahi seperti apa relasi spiritual kita. Itu penting. Ya Bunda ya, relasi spiritual kita. Nah, relasi spiritual itu adalah yang akan mempengaruhi nanti kepada relasi-relasi berikutnya. Misalnya relasi diri atau relasi pernikahan itu sangat tergantung seperti apa relasi spiritual. Gitu ya, karena kita mudah-mudahan sepakat ayah dan bunda bahwa relasi pernikahan itu tidak tergantung seberapa kayanya orang, seberapa banyak fasilitas, tapi relasi pernikahan itu akan menjadi baik tergantung dari seberapa banyak keberkahan Allah berikan kepada pasangan itu. Kan gitu ya ayah bunda ya, gitu ya. Betul. Nah, relasi pernikahan atau relasi diri itu nanti sangat mempengaruhi kepada relasi pengasuhan. Nah, jadi 3 inilah sebenarnya kalau kita bicara soal menjadi ayah benar dan asyik ini, 3 ini aja sederhananya. Berkulindan di 3 ini aja. Mari kita jujur dan periksa relasi spiritual seperti apa. Setelah kita menikah misalnya, apakah relasi spiritual ini bertambah lebih hebat atau justru bertambah lebih drop? Ya, ketika kita menikah, kita belum menikah sendiri-sendiri gitu, sholat qiyamul lail kita saban tiap malam, gampang menangisnya kalau baca Al-Quran gitu. Jangan-jangan setelah menikah itu tiba-tiba ngedrop gitu ayah bunda. Salat tahajud sekarang sudah susah gitu ya, baca Al-Quran sudah susah juga sekarang, menangis mendengarkan Al-Quran, bermuhasabah juga udah susah sekarang. Nah, ini yang kita lihat di relasi yang pertama, relasi spiritual. Nah, tadi Ambo menyampaikan ayah dan bunda, bahkan relasi spiritual ini sekarang di dunia parenting sekarang ini menjadi kajian yang sangat utama. Karena mereka menemukan dahulu itu mungkin persoalan-persoalan parenting ini orang lihatnya kepada teori parenting. Sekarang ternyata nggak begitu lagi. Teori parenting itu nggak menjadi apa-apa, nggak menjadi signifikan ketika relasi spiritual bapak dan ibu kepada Allah yang memiliki anak itu nggak berjalan dengan baik. Yang kedua adalah memeriksa relasi diri. Relasi diri ini maksudnya adalah relasi diri pribadi si ayah dengan pasangannya, atau kalau boleh kita menyebutnya, Ambo menyebutnya dengan memeriksa relasi pernikahan. Nah, apa yang harus kita lakukan relasi pernikahan ini? Ayah jujur saja, ini relasi pernikahan kita sekarang ini dalam keadaan baik-baik saja atau memang nggak baik-baik saja, gitu ya, gitu. Apakah relasi pernikahan kita ini lebih banyak pura-puranya sebenarnya sekarang, gitu ya? Atau relasi pernikahan kita ini cintanya sudah sangat berkurang? Kenapa? Karena kita tidak menjaga dan menghebatkan cinta itu, gitu. Sehingga apa? Sehingga banyak kita akhirnya berpura-pura bahagia. Gitu, bapisah baalah nggak elok lo nama sama jo guru ngaji beko, nggak enak lo sama apa cuma mentuo beko, nggak lo lama jo kawan-kawan beko gitu. Nah, apa yang terjadi? Batahan selah dulu, gitu ya bunda. Nah, ini yang harus kita periksa lebih dahulu. Apakah kita memang sudah mengoptimalkan persoalan ini? Mungkin cinta itu naik turun terang lain, tapi kita mengoptimalkan relasi pernikahan. Karena ya bunda, relasi pernikahan nanti akan bersangkut paut dengan relasi pengasuhan.
Kualitas pengasuhan ayah dan ibu itu sangat tergantung seperti apa relasi pernikahan, kualitas pernikahan ayah dan ibu. Nah, yang ketiga, barulah kita memeriksa tentang relasi pengasuhan. Nah, relasi pengasuhan ini bagaimana kita ke anak kita. Apakah ayah dan bunda, terutama ayah, sudah memimpin belum di dalam rumah tangga, dalam mengasuh anak-anak itu antara suami dengan istri, prinsip pengasuhannya sudah sama apa belum? Pola pengasuhannya sudah pernah dibicarakan apa belum? Atau jangan-jangan di dalam rumah tangga kita mengasuh anak kita ini, kita belum pernah membicarakan roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan, gitu ya. Ba'a caro mengasuh anak laki-laki, kama membiak contoh, ba'a caro mengasuh anak perempuan. Perbedaan anak laki-laki juga anak perempuan. Jangan-jangan belum kita pernah bicarakan ayah dan bunda. Ya, karena apa? Parenting di dalam Islam itu sepengetahuan Ambo adalah nggak boleh by accident, harusnya by design, gitu ya. Jadi harus ada desainnya lebih dahulu gitu, baru kemudian kita mencarikan skill-skill yang lain. Nah, relasi pengasuhan itu sangat bergantung kepada dua hal. Satu, ilmu, yang kedua, waktu. Jadi akan berkualitas pengasuhan itu kalau yang pertama kita punya ilmunya, gitu ya. Misalnya gini, Ustadz Wahid sukses sebagai seorang pengusaha. Kenapa? Karena dia pegang pakemnya tentang bagaimana berusaha, gitu ya. Ada bukunya yang dibaca, gitu ya. Ustadz Wahid misalnya punya mobil, beliau tahu kalau mobil kerusak, tahu cara mempeloi. Kok tahu Ustadz Wahid cara mempeloi itu karena beliau baca bukunya. Ada bukunya, gitu. Sekarang yang menjadi tantangan kita, aku nasihat buat diri Ambo, awak ingin anak awak generasi Rabbani, awak ingin anak awak generasi yang tangguh, tapi awak nggak pernah baca bukunya gitu, bunda. Entah kamu awak mencari rujukan. Awak nggak pernah juga gitu berdiskusi jo pasangan awak, iko punya anak umur 7 tahun, anak 8 tahun, apa yang terjadi anak 8 tahun? Nggak pernah awak diskusikan. Jadi baca rumah hebatkan anak 8 tahun tuh nama jadinya salah. Gitu ya bunda ya. Karena apa? Karena kita nggak pernah pegang buku itu tentang rujukan-rujukan itu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan persoalan waktu. Nah, di pengasuhan itu ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, prinsip waktu itu kepada anak-anak dalam pengasuhan itu nggak boleh memberikan waktu luang. Harusnya meluangkan waktu. Gitu. Jadi nggak boleh waktu luang, karena waktu luang itu bisa jadi bagi ayah dan ibu itu bermakna bagi ayah dan ibu, tapi belum tentu bermakna buat anak-anak kita. Jadi kalau meluangkan waktu berarti ayah dan ibu memang membuatkan agenda setiap hari itu dengan anak-anak. Ada catatannya, pagi setengah jam, pagi 5 menit yang suluang. Itu 5 menit itu ada. Jadi bukan karena misalnya Ustadz Wahid lagi pulang dari kerja, mumpung nih nunggu maghrib ada waktu nih, kumpulan anak-anak sekolah main jawab pak gitu. Itu namanya waktu luang. Bagi apa mungkin itu bermakna karena memang untuk mengisi waktu gitu, tapi bagi anak belum tentu itu bermakna. Padahal yang kita kejar itu setiap pertemuan kita dengan anak kita kejar harus bermakna, bukan buat kita tapi buat anak. Gitu ya bunda ya. Baik, nah sekarang kita lihat satu-satu nih ya bunda. Relasi dengan Allah Subhanahu wa taala ini kita sering menyebutnya adalah dengan relasi spiritual, terhubung dengan Allah. Kaksia awak beraja sebagai seorang ayah gitu. Nah, ini Ustadz Asriza, teman-teman semua di Agam Jalil lebih tahu dari Ambo gitu ya. Nah, ada contoh yang luar biasa, ayahanda kita semua lah ya, ayahanda Ibrahim. Nah, di parenting itu ada 3 hal yang kita bisa ambil dari ayahanda Ibrahim. Yang pertama, beliau ini profilnya ayah yang bersegera. Jadi ini ayah yang benar dan asyik benar ini ya. Ayah yang bersegera. Ayah bersegera itu gimana? Dahulu ketika sesaat setelah dibakar, Nabi Ibrahim langsung menyegerakan untuk mencari dan menggapai hidayahnya. Jadi bukan ayah yang benar dan asyik itu bukan ayah yang nunda-nunda gitu ya. Jadi because lah duduk dulu, mau jual dulu, ngopi-ngopi dulu gitu ya. Alah selesai lo abilo kopi secangkir gitu. Bekola abian goreng ke dulu gitu ya. Lah abilo goreng gitu. Bekola nunggu maghrib. Lah selesai lo maghrib gitu ya. Orang lah tabang ngambu kama hanya ngurus-ngurus goreng aja baru gitu, ngurus kopi aja baru gitu. Nah, rupanya memang ayah benar dan asyik itu adalah ayah yang bersegera. Yang kedua yang paling menarik dari ayah Ibrahim itu adalah ayah yang tidak pernah putus asa gitu ya. Karena memang fitrahnya memberikan Allah kepada ayah itu adalah tough love. Tough love tuh ayah yang nggak pernah berhenti gitu ya. Mentok di tembok hajar tembok tuh gitu ya. Cari apa gitu. Karena tugasnya laki-laki.
laki-laki itu memang berdarah-darah, berlelah-lelah, memang itu fitrahnya gitu ya. Semakin macho terlihat laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak berputus asa gitu. Nah, kita ngelihat waktu itu Nabi Ibrahim yang telah sangat tua, belum pernah dikaruniai seorang anak pun, beliau tetap optimis walaupun secara sains dan logika sudah tidak mungkin masuk akal untuk punya anak. Nah, yang terakhir yang menarik, ayah benar dan asyik itu secara mempunyai relasi spiritual itu seperti adalah ayah yang bersandar kepada Allah saja gitu. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Taala, terutama pada ayah, ini idealnya gitu ya bunda ya, kalau kita melihat seperti apa ayah benar dan asyik itu dari relasi dia kepada Allah atau secara spiritual. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Taala, para ayah yang kedua kita mengenai relasi diri. Relasi diri ini adalah ayah benar dan asyik itu adalah ayah yang terhubung sama dirinya. Kalau tadi terhubung dengan Allah, yang ini terhubung sama dirinya. Ayah yang terhubung sama dirinya itu seperti apa? Ayah yang mau secara redho dan ikhlas memeriksa, mengakui kepribadiannya gitu ya. Misalnya gini, Ustadz Wahid bilang ke istrinya, Dek gitu, awal ini bagusnya dilakukan di 5 tahun awal pernikahan gitu ya. Dia bilang sama istrinya, Dek mohon maaf, saya ini gitu orangnya pemarah, emosian orangnya. Kata istrinya, nggak apa-apa bang, Allah sudah mengurus, menitipkan abang ke aku, karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah sudah mengisyaratkan kepada aku adalah orang terbaik untuk membayar semua utang-utang pengasuhan abang gitu. Nah, ini kapan dimulainya? Ketika kejujuran, keredoan dari seorang suami untuk memeriksa dirinya, memeriksa bahwa kepribadian dia sekarang ini yang membuat rusuh istrinya, yang membuat rusuh kawan-kawan sepermainannya, yang menghancurkan karirnya, yang menghebat, yang tiba-tiba dia nggak disukai sama orang itu adalah bukan karena persoalan diri sekarang ini, tapi karena persoalan deposit pengasuhan dia di umur 15-8 tahun. Kenapa Ustadz Wahid misalnya dia survive untuk berusaha gitu ya, nggak berhenti, sini dijual gitu. Bagus sampai seperti itu, karena lihatlah deposit umur 15-18 tahun gitu. Kalau Ustadz Wahid misalnya pengaruh, udah ikut pelatihan apa itu hanya sekitar sekian persen ayah dan bunda. Tetapi yang sangat berpengaruh itu adalah deposit pengasuhannya di umur 15 tahun 18 tahun. Bisa jadi waktu 18 tahun itu ada yang nggak bisa terlupakan oleh Ustadz Wahid itu dari perkataan bapak dan ibunya. Itulah yang membuat sugesti dia dalam keadaan drop, dalam keadaan dia lelah atau apa, itu yang terngiang-ngiang gitu. Nah, itu awak pastilah ya, kalau pastilah pernah merasakan semacam itu. Kadang-kadang juga banyak juga para ayah ini waktu-waktu sekarang nih mentok itu diselesaikan bukan karena dia kuliahnya, apa-apa yang dipelajari kuliah itu lah lama lupa gitu ya. Tetapi justru apa yang diomongkan amak jawabnya sekitar 30 tahun yang lalu itu nggak pernah lupa gitu ya bunda gitu. Nah, ini persoalan deposit pengasuhan. Nah, kalaulah si ayah ini mengakui dan dia terhubung sama dirinya, jadi ciri-ciri ayah yang terhubung sama dirinya itu adalah ayah yang dengan redo bilang sama istrinya, Dek, abang iko orangnya penakui, abangku orangnya nggak suka fight, abangku suka menunda-nunda, abangku suka mengalihkan persoalan. Kalau si abangnya sudah mengakui semacam itu, berarti dia garis sukses itu ayah dan bunda, karena dia sudah terhubung sama dirinya. Seorang ayah yang nggak terhubung sama dirinya adalah ayah yang main-main, nggak diakui kelemahannya, sehingga kelemahan itu nanti seperti snowball gitu ya, menghancurkan banyak, karirnya hancur, apanya hancur gitu. Kenapa? Karena dia berpura-pura dia nggak mengakui kelemahannya dia. Nah, kalau sudah diakui berarti nanti akan muncul sebagai utang atau luka pengasuhan, gitu ya bunda ya. Nah, banyak sekali ayah dan bunda dalam rumah tangga kita, persoalan terjadi di rumah tangga itu karena memang utang dan luka pengasuhan itu tidak terselesaikan. Masing-masing kita itu ada membawa utang dan luka pengasuhan, masing-masing kita ada. Ambo utang pengasuhan, luka pengasuhan ambo banyak. Nggak ada yang bunda gitu. Nan apa suko sumbu kompor pendek lah gitu ya. Nan suko emosi gitu, nan suko tersinggung dan iko gitu ya. Ini sudah menjadikan dulu karir nggak berkembang karena apa? Gak capek tersinggung. Gitu ya. Nggak ada promosi dalam pekerjaan. Kenapa? Karena itu nggak suka menghadapi persoalan, sukanya nunda-nunda persoalan gitu ya. Nah, kalau sudah kita akui, berarti itu yang kejadian sekarang itulah yang kita sebut dengan hutang atau luka pengasuhan.
Nah, gimana caranya menyelesaikan hutang luka pengasuhan? Sebagusnya memang harus ada orang yang mensupport menyelesaikan utang, membantu kita menyelesaikan hutang pengasuhan dan luka pengasuhan. Siapa yang terbaik? Yang terbaik istri. Yang terbaik pasangan kita. Allah sudah melengkapkan bahwa dialah orang yang terbaik membantu menyelesaikan hutang atau luka pengasuhan. Itu yang terhubung dengan diri. Kalau dia nggak terhubung dengan dirinya, ayah dan bunda, maka ayah itu selalu tumbuh membawa kemana-mana luka dan hutang pengasuhan. Nah, itulah yang nanti dia akan kalau di umur 15-8 tahun dia menjadi korban dari orang dewasa dia, hampir 80% si korban ini kalau tidak dilakukan pendidikan, pelatihan, edukasi, dia akan menjadi pelaku buat anak-anaknya. Jadi inyo mendapatkan hutang pengasuhan gitu ya. Kalau nanti nggak diperbaiki, nanti dia akan melakukan itu kepada anaknya. Jadi dia korban, dia pun akan menjadi pelaku, gitu ya bunda ya. Nah, yang kedua ayah bunda adalah terhubung dengan pasangan. Yang tadi itu terhubung dengan diri. Terhubung dengan pasangan ini, yang penting kita periksa pertama itu adalah apakah kita dengan pasangan kita sudah punya roadmap pernikahan atau belum. Nah, Ustadz Wahid maksudnya sederhananya beginilah Ustadz Wahid. Apakah kita sudah tahu nih pernikahan mau dibawa kemana gitu ya bunda. Adakah kita punya rutinitas sekali dalam sebulan antara suami juga istri duduk bersama, babacik-bacik tangan, sayang-sayang, cerita, dek, iyo le jalan lurus jalan pernikahan awak aku. Lai tahu adek kama pernikahan awak kau kapai gitu. Kalau si istri bilang enggak tahu, udah le tahu, ambo enggak lo tahu dah. Itu yang paling berbahaya itu. Gitu ya. Bahaya ya. Ayo Ustadz Wahid. Jadi road pernikahan ini sederhananya gini lah Ustadz Wahid. Kan kalau kita menikah, si suami ini kan sudah nentuin mengatakan ke istrinya, dek, ikut rumah tangga tujuannya ke situ dek. Adik baca di Al-Quran itu Ar-Ra'd 23. Masuk surga bersama-sama gitu. Cara mencapai masuk surga bersama-sama itu yang kita sebut dengan roadmap. Kalau secara teorinya dibagi 5 tahap. Tahap yang pertama, tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tahap yang pertama itu biasanya rentang waktunya 5 tahun. Nah, 5 tahun awal pernikahan itulah yang tadi Ambo Sabu itu, si suami dengan si istri kemudian saling mengevaluasi, mengatakan bahwa ini kelemahan Ambo, itu kelebihan Ambo gitu. Karena 5 tahun awal pernikahan kalau kita nggak bahas ini, ayah dan bunda akan menentukan seperti apa 5 tahun berikutnya. Baik. Ustadz Wahid, kalau waktu adalah habis, tolong di kode-kode Ustadz Wahid ya. Gitu. Siap Ustaz, insyaallah. Nah, yang ketiga ayah bunda yang melakukan sementara adalah relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan yang paling utama yang kita lakukan adalah mengenal dan memahami anak-anak kita. Kalau mengenal itu lebih kepada pertumbuhan, kalau memahami itu lebih kepada perkembangan. Nah, seperti ayah bunda ketahui, pertumbuhan dan perkembangan itu seenggak-enggaknya ada 5 yang paling penting. Ada yang fondasi spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisikal. Dari 5 fondasi parenting ini, 5 itu 4 perkembangan, 1 pertumbuhan. Ya bunda ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kita urus terhadap anak kita itu dalam pengasuhan lebih kepada perkembangan sebenarnya, bukan hanya sekedar pertumbuhan. Jadi kalau ado bertanya apa-apa, Pak, kok sibuk bana, pagi pulang malam. Nah kalau ada apa-apa yang menjawab untuk ambo cari untuk makan anak, berarti itu yang diurus hanya pertumbuhan. Harusnya jawabnya lebih lengkap adalah, kok pagi pulang malam, pulang petang hari, pulang pagi lo balik gitu. Kok sibuk itu bana apa gitu. Ambo mencarian pertumbuhan dan perkembangan anak ambo. Itu jawaban yang lengkap sebenarnya. Jadi nggak hanya sekedar mengurus makannya. Kalau makan yang diurus, nanti terjadi generasi yang lemah. Biologisnya berkembang dengan baik, sementara perkembangan ininya nggak berkembang dengan baik. Nah ini tadi udah kita bahas ya bunda ya. Nah kemudian tugas ayah bunda, terutama ayah di relasi pengasuhan itu ada 3 hal yang paling penting. Ya bunda, yang pertama adalah ayah memastikan bahwa dalam mengasuh anak-anak kita itu suami dengan istri tidak berbeda prinsip pengasuhan. Nah prinsip pengasuhan itu adalah sesuatu yang sangat esensial di dalam pengasuhan. Ambo berhusnuzon kepada teman-teman di Agam pasti sudah sepakat lebih awal tentang prinsip pengasuhan. Karena prinsip pengasuhan ini menentukan bagaimana rumah tangga kita berjalannya, rumah tangga atau pengasuhan kita. Misalnya gini, ayah bunda yang mulia Allah SWT, apa jamaah yang mulia Allah SWT,
Prinsip pengasuhan dalam Islam itu misalnya apa? Solehkan dulu baru lalu pintarkan. Gitu ya Ustadz Wahid ya. Bayangkanlah kalau ada suami istri prinsipnya nggak sama. Si suaminya prinsipnya bagi dia adalah pintarkan dulu baru solehkan gitu. Sementara istrinya bilang solehkan dulu bang baru pintarkan gitu. Ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kepada pola pengasuhan, pola sehari-hari. Nah akan terlihat nanti bagaimana cara bapak dan ibu ini, suami istri ini pasti pola membangunkan anaknya pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena mereka prinsipnya sebenarnya berbeda gitu. Kalau apa yang membangunkan anaknya, hanya membangunkan anaknya yang pertama keluar kata-kata itu nah jago le lah PR kerajaan iku nak PR kerajaan mbak masa depan gitu ya itu ayah bunda karena prinsipnya seperti itu. Tapi kalau ibu yang membangunkan anaknya, ibunya datang, ibu bisikan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah ya Karim, nah Allah sudah memberikan ini bangun. Kenapa ibu membangunkan semacam itu? Karena bagi ibunya solehkan dulu baru pintarkan. Kok beda antara apa jo ama itu membangunkan karena bang prinsipnya berbeda. Nah ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, tugas ayah adalah bagaimana memastikan hampir 10 atau 14 prinsip pengasuhan dalam Islam itu harus sama bapak dan ibu, nggak boleh nggak berbeda. Nah, ambo ngambil contoh yang lain bapak dan ibu. Anak itu amanah, ya itu bapak ibu setuju, pasti setuju. Nah amanahnya apa saja? Amanah pertumbuhan dan amanah perkembangan. Kalau antara suami dengan istri berbeda gitu ya, kata si suami amanahnya dua deh, amanah pertumbuhan perkembangan. Nah bagi ambo urus pertumbuhan aja, ambo cari PT lah. Nah urusan bahas spiritual anak, bahas emosional anak, bahas urusan di sekolah adik lah yang mau urus gitu. Ini bayangkan kalau ada seorang suami istri yang seperti ini keadaannya, artinya apa? Pasti kalau udah seperti ini ayahnya nggak bakalan terlibat dengan urusan-urusan emosional, spiritual dan lain-lain gitu. Semuanya urusannya pada ibu. Padahal tadi kita sudah bahas setiap tahap perkembangan anak itu mau tidak mau ayah harus terlibat gitu ya benar. Ada andil ayah di situ. Nah kebayanglah nanti seperti apa pola asuh. Nah ayah bunda ini yang berkaitan sangat dekat dengan persoalan ayah benar dan asyik itu adalah roadmap pengasuhan. Ambo lagi-lagi berhusnuzon ke teman-teman di agam, pasti prinsip dan pola pengasuhan ini sudah pernah dibicarakan ya, sudah pernah kita bicarakan di rumah tangga kita sehingga kita bisa dengan enak atau lebih lapang menjalankan rumah tangga. Nah yang ketiga adalah pasti insya Allah bapak dan ibu punya namanya roadmap pengasuhan. Nah roadmap pengasuhan itu mau tidak mau memang harus punya gitu karena memang Allah sudah memberikan isyarat kepada kita. Roadmap mengasuh anak laki-laki juga anak padusi pasti berbeda. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ngasuh anak laki-laki gitu ya, bolehlah molah menyontoh awak kepada Nabi Ibrahim gitu, acara Nabi Ibrahim. Mengasuh anak padusi molah awak menyontoh ke bagaimana ibu ayah anda Imran mengasuh anak. Itulah sebabnya kenapa di dalam rumah tangga gitu ayah memimpin untuk membuat roadmap pengasuhan anak laki-laki dan membuat roadmap pengasuhan anak perempuan. Agar apa? Agar anak laki-laki bisa kita koamkan, anak perempuan kita bisa tambah wadud dan waludnya. Gitu ayah bunda ya. Nah roadmap pengasuhan itu ayah bunda yang mulia SWT, ambo hanya mengulang-ulang saja yang sudah ayah bunda lakukan. Kalau di dalam konteks pengasuhan dalam Islam, ujungnya nanti itu anak laki-laki kita harus menjadi qawam, harus setidak-tidaknya menjadi Ishak dan Ismail lah gitu profilnya, gitu ya bunda ya, gitu. Nah kalau anak perempuan itu ujung-ujungnya beliau harus menjadi Maryam, atau seenggak-enggaknya di dalam diri anak padusi awak itu sukses awak mengasuh anak padusi, di dalam diri anak padusi itu ada tentang keterampilan kehebatan Bunda Maryam, keterampilan kehebatan Bunda Khadijah, keterampilan kehebatan Bunda Fatimah, keterampilan kehebatan Bunda Aisyah binti Muzahim. Begitulah hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 4 perempuan terbaik dunia dan akhirat. Nah itulah inti tarbiyatun nisa, bagaimana kita mengasuh dan mendidik anak-anak perempuan. Nah roadmapnya di mana tuh hubungannya ya Irwan? Nah roadmapnya ini antara 0 sampai 15 tahun, ada yang menyebutnya 19 tahun, ada yang menyebutnya 23 tahun. Nah dari situlah sepanjang umur ikolah awak membuat peta jalan supaya anak laki-laki awak menjadi qawam kelak kemudian hari, supaya anak padusi awak menjadi Maryam, menjadi Fatimah, menjadi Khadijah, menjadi Aisyah kelak kemudian hari. Kapan ditentukan itu? Ditentukan sepanjang umur ini. Ya 0 sampai 15 tahun atau sampai 23 tahun, sebahagian besar ahli mengatakan 0 sampai 19 tahun. Nah inilah cara awak mengisi roadmap. Disitulah ayah memimpin 0 sampai 7 tahun anak laki-laki itu apa yang awak kerajuan. Nah gitu ya bunda ya. Misalnya begini,
lah masuk anak laki-laki umur 8 tahun. Tentu tekana dia apa eko. Nabi umur 8 tahun tu lah pai jo pamannya pai ke Syam. Syam itu jaraknya dari Bukit Tinggi ke Jakarta gitu. Nggak naik oto, nggak naik pesawat gitu. Nah, bayangkan mengajarkan kelaki-lakian seperti yang tadi Abu katakan, tombol kelaki-lakian itu lah hidup itu mulai nyala 6 sampai 7 tahun. Artinya umur 8 tahun itu anak laki-laki sudah harus disuplai maskulinitasnya. Gitu ya Bunda ya. Baik. Nanti umur 7 tahun apa yang harus dilakukan? Umur 8 sampai 14 tahun itu umur ayah itu. Umur ayah untuk anak laki-laki, anak padusi. Kalau anak laki-laki, ayah mensuplai maskulinitas buat anak laki-laki. Anak padusi, ayah memimpin bagaimana jadi perempuan yang baik. Khusus di umur 8 sampai 14 tahun itu juga harus kita periksa yang namanya lembaga sekolah. Kalau ada anak laki-laki di sebuah sekolah umurnya 8 sampai 14 tahun atau anak padusi 8 sampai 14 tahun, paresolah guru laki-lakinya. Guru laki-lakinya yo laki-laki atau enggak. Gitu yang penting ayah bunda. Wujud maksudnya bukan ininya, kalau fisiknya laki-laki pasti, tetapi jangan sampai guru laki-laki yang ada di umur 8 sampai 14 tahun muridnya itu sikapnya atau caranya bersikap itu tidak laki-laki. Kenapa? Karena ini umur sensitif pembentukan kelaki-lakian. Jangan yang contoh itu adalah pak guru yang tidak laki-laki gitu ya, apalagi yang melambai gitulah ya bunda ya. Baik. Kita lanjutkan ya bunda. Nah kemudian ini maaf ayah. 5 menit lagi ya. Jadi 5 menit. Oke. 5 menit leka sampai wak kabiaro 5 menit kah? Insyaallah. Oke. Nah, ini saya tambahkan aja ini tumbuh kembang anak perempuan laki-laki. Anak perempuan laki-laki seperti ini ayah bunda ada perbedaannya di umur 7-14 tahun. Ini slide-nya masih banyak cuman mohon maaf saya agak cepat sedikit. Nah, umur 7-14 tahun itu kita mensimulasikan kelaki-lakian. Jadi 7-14 tahun itu ceritanya, bentuknya, pendidikannya, tarbiyahnya harus simulasi. Tidak lagi banyak baca cerita, mensimulasikan, role play gitu ya. Jadi kalau anak laki-laki itu cara bertanggung jawab, ajakan yang bertanggung jawab, role play kan tanggung jawab seperti apa. Anak padusi, ayah bunda yang mulia Allah SWT ada ajarkan 4 keterampilan wanita agung yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kalau ada sekolah, ada rumah, berarti sekolah yang ada anak padusi 7-14 tahun, berarti di sekolah itu ada kurikulum untuk mengajarkan 4 keterampilan wanita agung itu. Karena itu esensi dari tarbiyatun nisa, ayah bunda ya. Baik. Nah sekarang ukurannya seberapa jauh awak mengenal dan memahami anak awak. Nah pertama ada pertanyaan, nanti awak jawab seorang-seorang nih, ayah pak, bapak ya, jawab ibu ya. Saya mampu selesaikan hampir semua persoalan anak saya. Nah saya mengerti tahap perkembangan anak saya tahu apa perkembangan emosi setiap anak saya tahu do dan don't-nya setiap anak saya tahu apa yang harus saya kerjakan 24 jam. Kalau jawabannya lagi agak positif dia dan angka 5 berarti wak mengenal dan paham anak-anak wak. Gitu ya bunda ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenal dari seorang ayah itu ada 2 hal yang paling penting, komitmen dan konsisten. Nah, ya bunda ya. Kalau komitmen itu adalah bagaimana perjanjian yang kita mengatakan kepada diri kita dan kepada Allah bahwa saya terikat dan terlibat menjadi seorang ayah. Jadi tidak hanya brandnya sebagai seorang ayah, enggak, tapi aplikasinya juga sebagai, tidak hanya brand, tapi aplikasinya juga sebagai seorang ayah. Dima ukuran awak kalau komitmen awak sebagai seorang ayah, anak ukuran ini ke? Ya. Apakah ayah mengejar komitmen ayah secara agresif, memikirkannya tiap hari? Gitu ya, dan mengatakannya kepada anak-anak. Jadi kalau awak lagi turun-turun gitu, apakah ayah berusaha nggak secara agresif supaya kita kembali menguatkan komitmen kita? Apakah ayah memonitor motivasi ayah ketika komitmen rendah? Apakah ayah mencari narasumber agar komitmen ayah tetap tinggi? Apakah ayah mencoba membandingkan antara komitmen ayah kepada anak dan komitmen ayah dengan kantor? Gitu. Anak kalau mau rampek kok, ambo memang kadang-kadang banyak menangis kayak. Ke kantor aku takut mana rasanya gitu, terlambat takut gitu. Ke anak nak do takut ya terlambat gitu. Kalau anak mengecen ya bekolah gitu. Ke kantor nak berani mengecen bekolah gitu ya bunda. Nah ini ukuran komitmen kita sudah apa? Baik, kena 5 menit ya. Bagaimana memperkuat komitmen? Nah, ini cara memperkuat komitmen. Sampaikan kepada Allah komitmen kita, komitmen ayah terhadap anak seperti apa. Katakan kepada anak bahwa ayah gampang diakses. Ini penting nih, ayah bunda ya. Kemudian bantu aktivitas anak-anak dan komit dengan 7 peran ayah yang tadi saya sebutkan. Kemudian konsisten. Nah, konsisten ini adalah terus-menerus melaksanakan apa yang kita bikin komitmen dengan anak, dengan pasangan, dan dengan Allah.
Ini ukurannya, ukuran komitmen apakah ya konsisten atau tidak. Saya konsisten meski mood lagi tidak baik. Saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua keadaan. Saya tipe ayah yang suka menjaga janji. Saya adalah ayah yang patuh kepada jadwal harian yang sudah disepakati oleh keluarga. Hobi tidak pernah mengganggu urusan keluarga. Nah, bagaimana supaya konsisten kita lebih bagus? Jaga janji, kawal kata-kata ayah, prioritaskan apa yang sudah ayah prioritaskan bersama keluarga. Harus ada family time. Family time itu kalau anak-anak yang masih 12 tahun bagusnya 2 kali dalam sebulan, ya Bunda ya. Kalau anak-anak yang 15 tahun ke atas bolehlah 1 kali. Di family time itulah kita mengukur dan mengatakan komitmen dan konsistensi kita kepada seluruh keluarga. Baik, Ayah Bunda, mudah-mudahan sampai 5 mini gitu ya. Kalau nanti kurang-kurang dari pertemuan kita ini, ikut alamat Instagram Ambo, itu WA. Kalau nanti ada yang nggak bisa ditanyakan di sini, bisa lewat Instagram, bisa lewat WA. Nanti ya mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini. Ambo mohon maaf, ada yang kurang-kurang gitu. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi seorang ayah benar dan asyik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih seluas-luasnya kepada Ayah Irwan Rinaldi. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Tapi karena waktu tadi membatasi, kita dibatasi sampai jam 14.40 sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita bisa nyambung sampai 14.53. Nanti kita komitmen masuk di sesi tanya jawab. Barangkali mungkin Ayah Bunda, seluruh peserta ada pertanyaan tentunya pasti berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di rumahnya terhadap keluarga, baik komitmen dengan istri ataupun juga pola dalam mendidik anak-anak. Dan nanti mungkin Ayah Irwan bisa menambahkan nanti slide-slide selanjutnya mungkin sambil menjawab materi. Siap. Ayah. Baik. Baik, kepada Ayah Bunda kita buka sesi pertanyaan. Cuma karena moderator memegang kendali, tentu moderator punya kesempatan untuk bertanya duluan ya Ayah ya. Iya. Ini curang nih Pak. Moderatornya nih. Kan itu keistimewaan jadi moderator ini, tentu boleh bertanya duluan. Ya kan? Baik, silakan Ayah Bunda nanti mempersiapkan pertanyaannya sambil menunggu, barangkali izinkan moderator untuk konsultasi dulu atau bertanya kepada Ayah Irwan. Baik, yang pertama Ayah izin bertanya. Jadi yang kami di keluarga itu ada kegiatan sebenarnya taklim rutin ya bersama dengan anak-anak ya. Cuma memang ini tidak sempat ada putus-putus ya. Kami rutin biasanya hari Jumat malam. Kadang kami lakukan, kadang tidak. Cuma tadi melihat dari pernyataan dari Ayah Irwan, ini harus kita jaga. Kalau sekali komitmen harus kita komitmen. Nah, nampaknya ini bisa menimbulkan bekas yang nggak bagus ya, Ayah ya. Iya. Ya. Kemudian untuk family time, ya memang kami kadang sudah alokasikan waktu di akhir bulan gitu atau 1 bulan 1 kali, tapi kadang karena amanah-amanah yang dipikul, jadinya kadang suka terlimpit ini Ayah. Apalagi kalau udah ada taklimat gitu kan. Nah, jadi paksa tinggal gitu kan, uminya ngalah sama anak-anak gitu ya. Cuma alhamdulillah komitmen kita penuhi dengan menjemput anak ya. Jadi jemput sekolah, antar jemput anak dengan anak itu Ayah. Kadang di jalan itulah waktu kita untuk ngobrol bersama dengan anak-anak, barangkali kok ada kendala di sekolah saat belajar gitu. Biasa kita tanyakan di sana gitu ya. Nah, kira-kira dengan seperti itu apakah sudah cukup atau mungkin ada hal-hal mungkin pada saat kita di perjalanan sekolah, apa kira-kira sambil berangkat dan pulang, anak pulang sekolah mungkin yang sangat-sangat tepat ya untuk disampaikan dengan anak. Karena kalau anak yang diantar ini anak kelas 1 SD dan kelas 4 SD. Karena kalau yang besar sudah di asrama Ayah. Nah, itu barangkali pertanyaan dari anak tuh Ayah, karena memang anak lihat apa yang tadi Ayah sampaikan itu memang betul-betul terasa sekali, memang itu nyata ya. Anak yang memang didampingi betul, memang PD-nya beda ya. Tapi kalau yang nggak didampingi memang agak kurang PD dia. Contoh misalkan
Anak-anak yang pertama Habibie itu kalau dipacu dengan target lari dia ya, dikejarnya. Tapi memang terus terang pakai komitmen ya. Kadang kalau misalkan nggak tercapai kita sanksi, bahkan sampai push up malam biasanya pada Isya ya. Kita evaluasi, briefing gitu ya, komitmen kalau nggak terpenuhi kita sanksi. Tapi Anda melihat sampai adik-adiknya ini, terutama yang nomor 2, dia agak takut dengan challenge ya. Dia dulu pas SD ya, SD kelas 5 itu sempat ikut Porda Wusu, dapat medali emas. Tapi ketika kemudian mau diikutkan Prof nggak mau dia. Bahkan latihan Wusu pun berikutnya nggak mau dia. Ikut sekolah tempat abangnya pun di pondok tempat abangnya, karena di sana lebih ketat disiplin, nggak berani ngikut dia. Lebih milih sekolah yang lain. Nah, kira-kira apa sarannya barangkali dari Ayah dengan keadaan seperti itu, Ayah? Terima kasih, Ayah. Baik. Ya, Ustaz Wahid. Jadi memang kembali kalau menurut saya adalah pertama pengenalan diri kita itu yang paling penting. Karena ukuran sepatu kita nggak bisa kita paksakan ke ukuran sepatu anak-anak, gitu ya. Kadang-kadang gini Ustaz Wahid, kita lebih banyak achievementnya, tetapi lebih sedikit attachmentnya, gitu. Kita lebih banyak correctionnya, tapi nggak banyak connectionnya, gitu Ustaz Wahid. Ini kelemahan terbesar kita sebenarnya Ustaz Wahid, karena kita penuh dengan target-target, gitu ya. Penuh dengan achievement gitu loh Ustaz Wahid. Tetapi anak-anak gitu Wahid. Jadi memang attachmentnya nggak banyak gitu. Padahal kan gitu ya, anak-anak ini kan memang sudah ada waktu-waktunya, waktu-waktu tertentu gitu. Nah itu yang pertama menurut saya adalah lebih bagus melihat ke diri sendiri dulu saat gitu. Ini kita lebih banyak apa ini? Lebih banyak memberikan instruksi atau membimbing gitu ya. Kadang-kadang kita minta anak kita itu suksesnya sekarang. Padahal pengasuhan itu tidak mengatakan begitu. Pengasuhan itu mengatakan suksesnya nanti. Sekarang nggak sukses nggak apa-apa gitu ya. Sama dengan ini Ustadz Wahid. Kalau melihat anak 0 sampai 8 tahun 9 tahun itu nggak ada anak soleh dan soleha. Kadang-kadang kita terobsesi menjadikan dia soleh dan soleha. Emang nggak bisa. Anak di umur itu memang wajib salah Ustadz gitu. Kalau nggak salah dia nggak tahu soleh dan soleha itu seperti apa gitu loh Ustadz gitu. Yang benarnya ya. Nah, sementara kita terobsesi dengan kesolehan itu Ustaz gitu. Entah siapa yang membisikkan sehingga kita merasa bahwa anak kita itu dilihat itu dengan oleh soleh anak aku, oleh soleh anak aku. Nggak bisa Ustaz. Umur anak 6-7 tahun itu nggak ada anak soleh dan solehan. Gitu Ustaz gitu. Tapi kalau dia salah itu normal gitu ya. Nah, menurut saya itu kembali Ustaz, kembalilah kepada yang paling penting sebenarnya roadmap itu Ustaz. Kalau udah kita bikin roadmap, kita tahu Ustaz, gitu. Umur 0 sampai 7 tahun ini target segini udah cukup lah gitu ya, gitu ya. Umur 7-14 tahun apa yang kata anak kita cukup. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua adalah kekompakan Ustaz antara suami dengan istri gitu ya. Jadi kadang-kadang gini Ustaz, ada umur tertentu yang memang harusnya dipegang oleh ayahnya tapi masih dipegang ibunya gitu Ustaz. Misalnya tadi saya menyebutkan umur 8-14 tahun itu anak pedusi, anak laki-laki itu memang ayahnya yang pegang. Sesibuk apapun ayahnya itu adalah policy, yang membuatkan policy itu ayahnya. Jadi kalau ada anak-anak gitu, umur-umur memais dan umur balik itu, kalau ada masalah, mengadu dia kepada ibunya bilang sama ayah ya nak, gitu ya. Jadi memang tumbuh sosok ayah itu, karena memang suplai maskulinitas di umur itu memang sangat-sangat penting gitu ya. Nah itu kekompakan dengan pasangan gitu. Jadi jangan yang satu membangun, yang satu meruntuhkan gitu Ustaz gitu ya. Perisalah juga menurut saya adalah secara sederhana kita udah pernah belum nentuin pola asuh gitu loh Ustaz gitu. Misalnya gini, jangan-jangan membangunkan anak selama ini nggak pernah sama antara bapak dengan ibu dan nggak pernah didiskusikan. Padahal persoalan bangun pagi itu kalau di parenting ada 2 persoalan yang paling berat dalam hidup anak kita dan signifikan. Hati-hatilah membangunkan anakmu, hati-hatilah menidurkan anakmu, gitu ya. Nah ini bukti ini, jangan-jangan udah hampir anak kita besar, bagaimana anak kita membangunkan? Ini sederhana aja Ustaz, soal membangunkan, belum lagi soal mendisiplinkan dan lain. Jangan-jangan belum pernah kita bicara. Yang satu apanya dari Kamang, yang satu ibunya di Sawalunto. Itu cara membangun anaknya beda tuh Ustaz. Gitu. Beda betul. Jadi memang nggak pernah terbicarakan. Yang korban siapa? Anaknya. Jadi sebenarnya kita sedang membangun sebuah embrio. Anak-anak itu self esteemnya nggak benar gitu Ustaz. Dari apa? Orang cara membangunkannya setiap hari dia berbeda gitu loh Ustaz. Ya, dia bingung. Iya, yang benar yang mana?
caro apakah atau caro amakkah gitu loh Ustaz gitu ya. Nah ini pola asuh yang sederhana menurut saya. Sebelum kita bicara kepada anak nih Ustaz gitu. Sebenarnya kan anak ini ngikut aja Ustaz. Seperti mata air nih Ustaz gitu ya. Keruh jernih di hulu, jernih di hilir gitu Ustaz gitu. Keruh di hulu akan keruh di hilir gitu. Nah, kemudian menurut emak saya cek lagi pasangan ini sudah bikin roadmap belum? Ini anak masukin pesantren alasannya apa? Oh, ada kawan wak masuk pesantren ke situ, awak masuk lo nak ke situ. Oh, enggak gitu alasannya. Ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, misalnya gini, ini umur segini, setelah kita lihat supaya dia gimana caranya dia menjadi Ismail, sepertinya harus bantuan nih, harus bantu ada yang membantu kita. Pilihannya ke pesantren. Jadi pilihan itu berdasarkan memang desain. Makanya Om Bo tadi mengatakan parenting itu by design, not by accident. Gitu. Sudah ada desain-desainnya gitu loh saat gitu ya. Misalnya. Nah, pilihan-pilihan ke sekolah kah atau pilihan-pilihan enggak sekolah kah itu pilihannya memang ada bantuannya. Nah, kemudian Ustadz menurut emak saya barulah yang terakhir kita memeriksa tentang anak-anak, gitu pemahaman kita tentang anak-anak. Baik. Kalau kita melihat Ustadz ya, misalnya Kiai Hasan ya, Kiai Hasan itu di dalam kalau pergian kemana-mana itu di dalam tas beliau itu selalu ada map profil tentang anak-anak beliau gitu ya. Jadi ini bayangkan dengan kapasitas beliau saja, beliau harus masih mencari bagaimana cara berbicara yang pas dengan anak beliau gitu. Artinya cara beliau masih menghafal anak umur 15 tahun beliau ini seperti apa perkembangannya. Nah, saya melihat kuncinya Ustadz Wahid adalah menurut aman saya mungkin ini tugas apa mungkin DPD kah yang punya keinginan atau BPKK atau RKI. Menurut aman saya pastikanlah setiap rumah kita ada buku tahap perkembangan gitu. Yeah. Kalau enggak kama wak kampai mengadu gitu. Maksudnya kama wak merujukan wak kama gitu. Tadi mau mencontohkan awak punya motor, punya oto, jangan punya motor, punya motor, punya handphone saja itu harus ada manual booknya gitu loh saat gitu. Yeah. Gimana dengan anak? Gitu ya, udah bertahun-tahun nggak ada manual booknya, gitu Ustaz. Padahal nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Nah kembali itu esensinya Ustaz. Nah menurut saya adalah dalam proses dengan ponakan-ponakan saya ini ada 3 hal yang paling penting itu Ustaz. Yang pertama namanya knowing Ustaz. Knowing ini adalah dasar dari semuanya, basic of knowledge. Jadi kalau bapak ibu dengan anak harus clear benar pesan bapak itu apa. Gitu loh saat gitu. Nah, cara ngomong pesan bapak ini keinginan bapak ibu ini apa memang sesuai dengan tahap perkembangan. Itu paling mendasar gitu ya. Jadi knowing dulu jelaskan apa maksudnya Iko, pengen apa Beko, pengen ibu Beko, harus clear ke anak-anak gitu ya. Betul. Nah, setelah anak mengerti gitu, anak mengerti barulah masuk ke tahap yang kedua namanya feeling gitu Ustaz. Feeling ini dalam rangka supaya anak tidak hanya sekedar bisa tetapi cinta Ustaz gitu ya. Banyak kita menjadikan anak kita bisa gitu loh sana. Ini bisa menghafal Quran, bisa menghafal Quran gitu Ustaz. Kini konya bisa menghafal 7 juz, 8 juz gitu. Lapehnya dari awak lupa Ustaz. Karena dibangunnya bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan cinta, tapi karena bisa gitu Ustaz. Jadi knowing, feeling, nah terakhir acting Ustaz. Anak kita itu akan mengamalkan semua yang kita kerjakan itu kalau dia melalui 2 tahap ini. Inyo tahu saja dia jadinya dan Inyo yakin gitu loh Ustaz gitu apa yang dia dapatkan itu. Kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang anak-anak kita ini ya itu tadi itu kadang-kadang sebenarnya kita yang memindahkan obsesi kita gitu Ustaz gitu. Ya, betul. Padahal misalnya gini Ustaz. Misalnya ini mohon maaf Ustaz. Kalau menurut di parenting itu anak-anak yang berusia sekitar kelas 3 SD ke bawah itu bagusnya tidak dalam kompetisi gitu loh San gitu karena itu pasti akan kalau nggak kuat merusak self esteemnya gitu loh San. Kalau self esteem merusak akan merusak konsep dirinya gitu loh San gitu. Bagusnya anak-anak itu tidak banyak dikompetisikan tapi lebih banyak dia menunjukkan aja gitu San, kayak festival gitu. Nah 3 itu menurut emak saya gitu Ustaz, knowing, feeling dan acting nanti akan berpengaruh seperti yang Ustaz bilang tadi itu. Nah mengenai taklim rutin family time menurut emak saya ini harus dimasukkan sebagai bagian dari komitmen dan konsisten karena ini adalah waktu yang paling berharga buat kita keluarga gitu Ustaz gitu ya. Family time artinya family time ini nggak usah Ustaz. Kalau Ustaz memang harusnya nggak usahlah pertemuan secara resmi nggak usah gitu basobok siap di mang gitu makan sama-sama atau duduk sama-sama family time setengah jam juga nggak apa-apa gitu Ustaz. Tapi yang paling penting anak-anak menyimpan di dalam subconsciousness-nya bahwa bapaknya komitmen dan konsisten gitu Ustaz. Ya. Wallahu a'lam.
Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ayah Irwan. Alhamdulillah menjawab konsep yang mungkin masih kurang teratur ya. Ana jalankan insyaallah, mudah-mudahan nanti bisa lebih komit lagi, lebih disiplin lagi nanti dalam menjalankan tata pola pengasuhan ya insyaallah, karena Uminya juga ada di sini juga nih Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau menyimak dengan seksama Ustaz. Alhamdulillah insyaallah. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, kita masuk ke sesi pertanyaan. Alhamdulillah ini udah banyak masuk pertanyaan ya. Kita urut dari atas ya. Izin Pak Moderator. Ya. Boleh langsung atau harus lewat chatting nih? Oh, boleh. Kalau ada yang langsung kita izinkan dengan perkenalkan. Ya, angkat langsung ya. Baik. Diangkat tangannya nanti buat ayah bunda yang ingin bertanya ya. Tapi kalau Pak Dedi sudah masuk, ya silakan kita izinkan. Silakan. Ya, terima kasih ke moderator dan terima kasih kepada Uda Irwan Ayah Rinaldi, apa nama bagusnya nih? Udah aja lah ya. Ya udah. Kalau panggil Sultan Maruhun enggak aja ini. Berarti satu kaum nih kita nih. Iya. Itu kan. Baik, diperpendek aja nih, Ustaz. Ya, singkat. Ini kita materi luar biasa. Dan kita salut kepada RKI mengangkatkan acara ini. Kita sebenarnya secara tak langsung dengan amanah anak ini kita seolah kalau kita tidak terkonsep dengan baik, ini merupakan yang tergambar tadi yang disampaikan ayah tadi, merupakan bom waktu bagi kita ke depannya kalau tidak betul-betul termanajemen pendidikan ini. Jadi dari materi yang tadi sampaikan itu baru kulit arinya mungkin baru ini. Jadi perlu beberapa SKS kita nih untuk untuk pembinaan ini, dan diharapkan RKI ini semacam acara rutin bagus nih. Jadi kami ayah-ayah ini perlu banyak koreksi dari untuk pengelolaan rumah tangga ini gitu. Jadi memang dalam awal rumah tangga kita tidak dibekali pendidikan anak semacam, tahu dalam kita sudah dapat amanah ada 4, ada 5, ada 6, dan sampai 7 gitu kan. Nah, jadi itu mungkin langsung ke pertanyaan. Ini terkait dengan konsep memangunkan pagi tadi atau membangunkan salat subuh. Jadi pola kita ini kita sepakati bagaimana seharusnya nih ayah Rinaldi atau udah gitu kan. Pola yang seharusnya yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana, kemudian bagaimana kita mengajak sama-sama ikut beribadah atau ke masjid gitu kan. Anak-anak kadang-kadang ada yang nggak mood atau kita paksakan dia, atau gimana seharusnya gitu kan. Nah, jadi kita tadi udah tadi mengatakan anak itu biasa salah dan kita tidak mengharapkan dia soleh dari awal. Nah, ini perlu juga nih penjelasan untuk bagi kita bagaimana untuk kedepannya bersikap kepada anak-anak dan apa saja yang harus kita koreksi. Dan terakhir nih untuk komunikasi berikutnya, ayah mungkin ada semacam YouTubernya ada nak, atau bisa kita lihat di mana informasi ilmu-ilmu kayak gini. Kalau seandainya tidak ada RKI menjalankan ini, kita cari informasi gimana. Ini perlu pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Mungkin itu barangkali dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Dedi Nastari. Kemudian ada Bu Dedi Parlina ya. Ya, kita persilahkan Bu Dedi Parlina, sudah aktif. Saya jawab satu-satu gimana, Sat? Oh, jawab satu-satu, Sat. Fadal, Sat. Baik. Pertanyaannya, Sat, apa perlu diulang? Oh, enggak, yang atau Pak Dedi dulu, Sat.
Baik, Pak Dedi ya. Pak Dedi bertanya. Takut awak lah gaya Ustaz, takut lupa Ustaz. Gitu. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Jadi udah Dedi, kalau persoalan ibadah bagi anak-anak itu 0 sampai 7 tahun, 8 tahun itu memang konsepnya pembiasaan gitu Dedi. Mau sholat, mau apa pembiasaan gitu ya. Jadi apa yang dibiasakan ada dua hal, pembiasaan biologis dan pembiasaan psikologis. Bagi anak-anak yang masih 0 sampai 6 sampai 7 tahun itu mungkin kita belum kejar pembiasaan psikologis, tapi kita kejarnya pembiasaan biologis. Itulah sebabnya kenapa anak-anak umur 2 tahun, umur 3 tahun bangunkan aja setiap waktu sholat Ustaz gitu. Karena yang kita kejar itu pembiasaan biologisnya. Nanti ketika dia umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita nggak akan bacain hadis lagi Ustaz, karena secara biologis dia udah nggak ada masalah. Tinggal kita masukin secara psikologisnya. Secara psikologis dia pun akan nerima karena perkembangannya di umur 7 tahun, 8 tahun itu sudah sangat bisa menerima untuk dialog gitu loh Ustaz gitu. Yang jadi persoalan kita adalah pembiasaan itu kita nggak lakukan gitu loh Ustaz gitu. Jadi kalau sahabat-sahabat itu kan misalnya membiasakan anaknya puasa, bahkan umur 2 tahun sudah dibiasakan gitu Ustaz ya. Sahurnya bangunkan sahur gitu. Nggak bangun anak tuh nggak baik gitu. Tapi yang penting gitu ya, ada waktu dia terbiasa jam biologisnya, itu yang paling utama. Waktu orang azan, orang abang gitu ya, anaknya baru umur 1 tahun gitu, jagoan anaknya gitu loh Ustaz gitu. Nah, dalam rangka apa? Itu pembiasaan biologis gitu Ustaz. Nah itu bagi anak-anak 0 sampai 7 tahun. Nah bagaimana cara membangunkan pagi itu memang biologis, pembiasaan biologis Ustaz. Tapi bagi anak-anak yang sudah kelas 3 SD ke atas Ustaz, semua urusan pagi hari jangan pernah diurus di pagi hari. Semua urusan pagi hari diurusnya di malam hari gitu. Jadi kita di malam hari deal Ustaz gitu. Abang jago abang susah, bangun abang susah pagi-pagi, Mbak nancak di abang. Karena anak kelas 3 SD ke atas 3 hal yang perlu kita kerjakan. Dialogis, jangan banyak instruksi, lebih banyak membimbing, jangan banyak memaksa, lebih banyak melibatkan gitu. Nah jadi malam-malam mengecek aja si abang, bang baca roh abang bangun pagi-pagi supaya apa nak naik lo kolesterol apa gitu ya. Baca roh bangunkan. Because lah apa kalau latih 3 kali apa membangunkan ambo, dielo silah kaki ambo gitu. Nah dia langsung Ustaz Dedi, dia langsung gitu. Besok pagi anak-anak tuh sudah harus, karena anak kelas 3 ke atas itu dia sudah harus mendapatkan dan wajib mendapatkan konsekuensi Ustaz. Gitu. Jadi usia-usia 2 digit ke atas itu wajib bagi kita untuk memberikan konsekuensi dan hak buat anak kita untuk mendapatkan konsekuensi. Makanya anak balik itu apa nan kemuko, karena apa bisa menjadi raja tega dan raja tegas. Jadi kalau ada anak balik nggak punya apa nggak punya ketegasan-ketegaan, berarti bermasalah apanya gitu. Jadi harus punya ketegasan-ketegaan. Nah, besok pagi jagoan anak apa Ustaz Dedi? Jagoan anak itu sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Kalau ndak jago dia lo kaki itu sampainya jago gitu loh Ustaz gitu. Inyo marah nggak ada masalah Ustaz Dedi gitu ya. Nah, itu yang paling utama. Nah, ketika membicarakan anak-anak usia mubahis atau balik ke atas itu ada 3 hal yang penting kita lakukan gitu Ustaz, supaya tidak memperlakukannya seperti anak umur di bawah. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua itu negosiasi, yang ketiga konsekuensi. Ini penting buat anak-anak balik, gitu. Yang pertama komunikasi itu apa? Jelaskan dulu pada di kesepakatan awak, gitu ya, dengan anak awak. Yang kedua negosiasi. Negosiasi ini beri kesempatan untuk anak mempraktekkan apa yang kita komunikasikan, gitu. Nah setelah negosiasi ini anak menguji coba dan ternyata dia nggak berhasil atau dia berhasil, barulah kita masuk kepada konsekuensi, gitu Ustaz Dedi. Nah kemudian persoalan salah dan soleh dan soleha. Anak 0 sampai 6 sampai 6 lah Ustaz Dedi. Itu kan banyak hal yang belum tersambung-sambung ya Ustaz Dedi ya. Kanan kiri belum tersambung, dia belum mengerti konsep yang apa, belum tersambung itu Ustaz Dedi. Jadi memang anak umur segitu itu Ustaz Dedi, sesuatu yang paling normal dia adalah dia salah Ustaz Dedi. Itu yang paling normal gitu ya. Jadi agaklah susah, agaklah nggak pas kalau kita beranggapan bahas supaya anak wa 0 sampai 6 tahun itu soleh dan soleha gitu ya. Itu kini ko Ustaz Dedi, kini ko jam hiko wa ajan ke anak wa minum makan tangan suwo gitu ya. Ini coba tuh makan tangan suwo 10 menit kemudian dia pakai tangan kiri beliau itu saat gitu.
Itu wajar, sangat wajar. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah bagaimana kita memberikan dominasi lapisan-lapisan di otak anak kita itu yang baik, yang baik itu, membiasakan yang baik itu. Nah, berapa lama kita kerjakan? Para ahli mengatakan 7 tahun lamanya kita membiasakan ini. Nanti kita akan panen kesolehan yang solehan itu ketika dia tahap yang kedua gitu Ustaz gitu. Di tahap umur 8 tahun ke atas gitu. Jadi biarlah anak kita 0 sampai 7 tahun itu kalau dulu salah-salahnya Ustaz. Tiba eneknya dari kampung, painya datang ke rumah gitu, nyembah sorak di telinga eneknya gitu ya. Nah tentu kita bukan dia mau nakal atau jahat ke neneknya, tidak. Cuman ini mungkin perlu ditunjukkan kalau ke enek itu bantu kau mengecek gitu loh Ustaz gitu. Nah itu yang perlu dilatihkan gitu. Jadi Ustaz Dedi, kalau ada anak umur 6 tahun, painya ke musola itu bantu apa-apa umur 50 tahun, nggak normal anak tuh Dedi. Gitu ya. Membuka pintu musola tu dia mengecek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nyopai kalau staff painya ke staff pertama tu nyesalame orang ba kabar gaik kinilai sehat gaik gitu. Anak umur 6 tahun enggak normal tu anak tu. Tadi. Gitu. Tapi kalau masuk pintu masjid nyocek assalamualaikum kare-kare nyobai berlari itu normal anak tu tadi. Gitu. Kenapa dia berlari? Karena dia tahu persis bahwa di sampingnya tak ada coach yang Allah pilihkan yang akan menunjukkan nggak berlari nak kalau di ruangan masjid, berjalan seperti ayah gitu. Karena dia yakin ada coachnya gitu loh Ustaz Dedi, gitu ya. Allahu a'lam. Nah, mengenai kelanjutannya, hamba berpikir Ustaz Dedi, apa-apa kok lamanya minum kawa Pak Dedi. Kalau zoom kok agak latih Pak Dedi. Anak minum kawa bersama gitu. Kumpul di DPD Pak Dedi kok di malah kumpul ke tangan kawa tuh gitu. Mantap. Siap. Ikin lah ibu-ibu kan Pak. Ibu-ibu tagak di luar salah gitu. Tagak di luar. Baik, terima kasih. Ya, ini kita memang juga nih, alhamdulillah. Kepanduan ini kan perlu juga nih Pak ini kan apalagi banyak kegiatan DPD rata-rata Pak yang ya. Baik, biar adil Pak Dedi. Izin Ustaz Wahid, itu pertanyaan di chat cukup banyak itu coba dibaca. Baik, ya, sudah siap ini. Baik, terima kasih Ayah Irwan. Alhamdulillah luar biasa menambah pengayaan ilmu kita. Di room chat alhamdulillah sudah banyak pertanyaan. Ini telah hadir juga dari Mentawai, dari mana-mana alhamdulillah. Izin Ana bacakan Ayah Rinaldi. Yang pertama, family time sudah dijawab tadi ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Rahmi, sekolah ayah yang ayah di Irwan dirikan, bagaimana konsepnya, apakah online atau offline? Ya, kalau sekolah ayah itu di pandemi ini banyak online. Kalau dulu itu memang offline. Ada sekolah ayah untuk nelayan, sekolah ayah untuk supir ojek, supir taksi, petani gitu. Tapi itu banyak offline. Baik. Gitu. Jadi konsepnya sebenarnya adalah kita bertemu, kemudian ada kasus kita bahas, gitu. Baik. Tapi lebih kepada persoalan sehari-hari sebenarnya. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, kemudian selanjutnya ini dia nih. Bagaimana manajemen diri orang tua yang merupakan korban dari ayahnya dulu tidak hadir dalam perkembangan pertumbuhannya? Ini pertanyaan dari Sherly ya. Silakan. Ya. Jadi tadi saya menyampaikan Ustadz, kalau kita jadi korban, kita melaksanakan 3M. Ya. Yang pertama maafkan. Jadi maafkan itu tidak hanya memberikan lautan maaf, tapi samudra maaf, gitu. Jadi sudah selesai urusannya dengan mungkin dulu ayah itu mungkin karena ekonomi atau karena apa mungkin dia berbuat itu ke kita, gitu. Jadi maafkan. Yang kedua doakan, gitu. Doakan ayah atau siapalah yang berbuat kita menjadikan kita korban. Nah yang ketiga itu adalah biasanya orang yang mendoakan dia akan menambahkan hadiah buat bapaknya, gitu. Jadi kalau udah sampai kita birwalidain itu mudah-mudahan persoalan korban udah bisa selesai, gitu.
Jadi awak sampai berfikir, awak doakan apa, wah ya mudah-mudahan apa dimaafkan, diampunkan Allah SWT, nanti insya Allah lewat ambo lah apa naik umroh, nah, misalnya begitu Ustaz. Nah, itu birrul walidain ya. Itu kalau kita jadi korban, harus clearkan itu. Kalau kita menjadi pelaku pada anak kita, yang tadi ambo sebut 5M tadi itu, yang pertama minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya pengkhianatan kita bukan kepada anak, tapi kepada Allah yang memberikan amanah anak gitu ya. Jadi awak babue itu sebenarnya bukan merugikan, bukan kepada anak, tapi kepada Allah sebenarnya. Awak yang enggak mengkhianati amanah Allah gitu. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah mengakui. Mengakui itu, akui bahwa kita suami istri memang salah. Itu memang banyak hak anak yang tidak tertunaikan. Nah, yang ketiga itu menyadari bahwa nggak bisa lama-lama dibiarkan hutang pengasuhan ini yang terjadi kepada anak kita. Kita harus segera memperbaiki. Yang keempat, merilis itu memperbaiki. Kalau hutang pengasuhan masih bisa antara suami bapak dengan ibu menyelesaikannya, tapi kalau yang terjadi luka pengasuhan, maka ini kita perlu minta bantuan ke konselor kah, ke psikolog kah, atau ke RKI gitu ya. Nah, yang kelima adalah menjaga supaya anak-anak kita tidak terulang. Artinya gimana? Ayah dan ibu bikin skema baru, bikin pola asuh baru. Kalau selama ini gagal menjadikan anak korban gitu, dan sekarang bikin skema barunya gimana gitu. Nah, itu mungkin Ustaz 3M dan 5M ini gitu. 3M dan 5M. Baik, terima kasih Ayah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Masya Allah, sudah azan ya? Iya, Ustaz. Jakarta sudah azan, Ustaz? Sudah, Ustaz. Masya Allah. Gimana Ustaz, karena hari sudah azan? Iya, kalau boleh nanti ya, disambung aja, Ustaz, kalau misalnya lewat WA atau DM gitu, Ustaz. Insyaallah. Ya. Baik, Alhamdulillah. Ayah bunda sekalian, sebenarnya masih banyak hal ini yang mau kita pelajari dari Ayah Irwan. Ilmu ini ilmu yang sangat luar biasa karena memang betul-betul kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita mendidik keluarga dan juga anak-anak kita untuk kita persiapkan menjadi generasi yang kokoh, yang kuat, memiliki visi hidup dunia dan akhirat. Tapi karena waktu juga yang membatasi kita, terpaksa mungkin harus kita akhiri. Dan barangkali sebelum kita akhiri, Ayah Irwan ada closing statement barangkali ya? Dipersilakan ya. Bagi saya ini nasihat buat saya, sebenarnya nasihat buat Ambo bahwa do the best, let Allah finish it. Jadi tugas kita hanya ikhtiar cari ilmu, munajat sama Allah, menangis kepada Allah, mengadu sama Allah, ikhtiar aja. Nanti soal hasil biarlah Allah yang menentukan gitu. Jadi nggak usah lah kita ikut-ikut dengan ranah Allah karena bisa bikin stres. Udah konsentrasi aja, cari ilmu gitu, menangis di depan Allah gitu, cari ilmu, menangis di depan Allah gitu, akui kesalahan kita. Nah, bagaimana nanti hasilnya Allah yang punya kuasa, insyaallah. Itu mungkin saya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih sebesar-besarnya pada Ayah Irwan atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, dan semoga Allah memberikan balasan pahala yang lebih baik. Amin. Di dunia dan juga di akhirat, dan semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah, melahirkan generasi-generasi keluarga kami, tentunya para peserta yang hadir di dalam room meeting pada siang hari ini. Dan semoga kita nanti bisa menyambung lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Ayah Irwan. Dan kepada Ayah Bunda, silahkan nanti melanjutkan jika ada yang belum terjawab tadi, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di room chat yang belum terjawab dan terbacakan. Silakan nanti di DM atau nanti dikirimkan WA ke Ayah Irwan untuk konsultasi selanjutnya. Dan sebagai penutup dari moderator, sebelum dikembalikan pada MC, pesan yang sangat penting tadi dari Ayah Irwan, bahwa jika kita punya kekurangan-kekurangan selama kita diasuh oleh orang tua kita, maka yang pertama maafkan, kemudian yang berikutnya doakanlah mereka, karena bisa jadi mereka, orang tua kita, tidak sempat mendapatkan ilmu yang seperti hari ini mungkin bisa kita nikmati, keterbatasan sekolah, waktu, biaya, dan juga mungkin media. Tapi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, dan jangan sampai ilmu ini tidak kita tunaikan, tidak kita terapkan, dan bismillah bersama-sama kita lakukan, kita terapkan, semoga nanti bisa berguna nanti untuk melahirkan anak-anak kita yang lebih berkualitas dengan visi hidup yang lebih baik, dan bisa lebih siap dalam menghadapi kehidupan yang akan datang untuk bekal kehidupan mereka nanti di dunia dan juga di akhirat. Baik, mungkin dari moderator mohon maaf kepada Ayah Irwan jika dalam memandu ada yang kurang berkenan, Ayah. Sama-sama,
Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz ya. Amin, Dan amin. Ustaz. kepada seluruh peserta, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, mungkin ada pertanyaan yang tidak terbacakan atau terjawab. Dan kepada panitia, terutama RKI dan BPKK, terima kasih atas kesempatan diberikan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Banyak kita ucapkan kepada narasumber kita, Ustaz Nabi, dan juga moderator kita, Ustaz Wahid Suharto. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sungguh tidak rasanya tidak begitu puas kita dari apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Irwan. Saya yakin semuanya ingin terus menimba dan menambah ilmu terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam mengelola keluarga kita. Insyaallah kita akan terus berupaya terus belajar. Dan mudah-mudahan RKI terus menghadirkan agenda-agenda program yang terus memberikan tambah wawasan.